Rekan-rekan, kali ini kita akan menjelaskan tentang kotak manajemen talenta. Yuk sama-sama kita simak video berikut. Berdasarkan Permenpan RB nomor 3 tahun 2020, kotak manajemen talenta adalah bagan yang terdiri dari 9 kategori yang menunjukkan sekumpulan pegawai ASN berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja. Kotak manajemen talenta merupakan metode yang bermanfaat untuk memberikan kesempatan yang sama dalam mengembangkan karir, sarana perwujudan aktualisasi diri melalui pengembangan kompetensi dan karir, dan memotivasi untuk menunjukkan kinerja terbaik. Berikut tampilan dari kotak manajemen talenta. Terdapat dua sumbu, yaitu sumbu X dan Y, di mana sumbu X menunjukkan potensial dan sumbu Y menunjukkan kinerja. Kombinasi dari sumbu X dan Y akan menentukan posisi dan penempatan dari pegawai pada kotak yang berbeda. Kotak 1 menunjukkan kinerja yang kurang dan potensial yang kurang. Pegawai dalam kotak ini perlu diawasi dan dibina oleh atasannya langsung melalui mentoring. Kotak 2 menunjukkan kinerja yang standar dan potensial yang kurang, sehingga masih perlu ditingkatkan kinerjanya dan pengembangan kompetensinya. Contoh rencana pengembangannya dapat berupa mentoring, pelatihan teknis, e-learning, dan bimbingan teknis. Kotak 3 menunjukkan kinerja yang kurang dan potensial yang standar, sehingga masih perlu ditingkatkan kinerjanya dan pengembangan kompetensinya melalui mentoring, bimbingan teknis, pelatihan teknis, dan e-learning. Kotak 4 menunjukkan kesiapan pegawai dari sisi kinerja, akan tetapi perlu pengembangan potensial untuk naik ke jenjang karir jabatan yang lebih tinggi. Contoh rencana pengembangannya dapat berupa coaching, workshop, bimbingan teknis, dan e-learning. Kotak 5 menunjukkan kinerja dan potensial yang standar, sehingga masih perlu ditingkatkan kinerjanya dan pengembangan potensialnya sebelum naik ke jenjang karir jabatan yang lebih tinggi. Contoh rencana pengembangannya dapat berupa mentoring, magang, workshop, pelatihan teknis, dan e-learning. Kotak 6 menunjukkan kesiapan pegawai dari sisi potensial, akan tetapi perlu peningkatan kinerja untuk naik ke jenjang karir jabatan yang lebih tinggi. Contoh rencana pengembangannya dapat berupa mentoring, pelatihan teknis, studi literatur, dan e-learning. Kotak 7 menunjukkan kesiapan pegawai dari sisi kinerja, akan tetapi dari sisi potensial perlu pengembangan untuk naik ke jenjang karir jabatan yang lebih tinggi. Pegawai dalam kotak ini diposisikan menjadi calon ketiga untuk memangku jabatan target. Contoh rencana pengembangannya dapat berupa pengayaan pekerjaan, perluasan pekerjaan, coaching, benchmarking, dan data sharing. Kotak 8 menunjukkan kesiapan pegawai dari sisi potensial, akan tetapi perlu kinerja yang lebih baik untuk naik ke jenjang karir jabatan yang lebih tinggi. Pegawai dalam kotak ini diposisikan menjadi calon kedua untuk memangku jabatan target. Contoh rencana pengembangannya dapat berupa pengayaan pekerjaan, perluasan pekerjaan, benchmarking, data sharing, mentoring, dan tugas belajar. Kotak 9 menunjukkan kesiapan pegawai dari sisi kinerja dan potensial untuk naik ke jenjang karir jabatan yang lebih tinggi. Pegawai dalam kotak ini merupakan calon terbaik untuk memangku jabatan target. Contoh rencana pengembangannya dapat berupa pengayaan pekerjaan, perluasan pekerjaan, job shadowing, magang, data sharing, sekolah karir, pelatihan kepemimpinan, dan pelatihan manajerial. Lalu, keuntungan apa yang didapat oleh pegawai yang berada pada kotak 7, 8, dan 9? Pegawai dalam kotak ini berpeluang masuk kelompok rencana suksesi, mendapat prioritas untuk tugas belajar, mendapatkan penghargaan, serta jenjang karir menjadi lebih jelas karena telah diproyeksikan untuk menempati jabatan target di masa mendatang. Di sisi lain, pegawai dengan kinerja dan potensial rendah pada kotak 1 akan diproses sesuai peraturan perundangan yang ada dan diberikan konseling kinerja. Sekian
penjelasan dari kotak manajemen talenta. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.